wabarakatuh. Tabi pun jumpa lagi di channel YouTube Mbak Hoir. Kali ini saya mau wawancara langsung dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Beliau ini sosok perempuan yang luar biasa dan beliau juga menjadi bagian dari sejarah perjalanan saya dalam berorganisasi dan hari ini kemudian menjadi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Beliau baru saja menerbitkan buku. Ini judulnya Taman Perlindungan Anak Indonesia. Dan buku ini sungguh luar biasa. Karena di buku ini nanti saya belum baca secara utuh, tapi saya baru baca gambaran umum saja. Di sini nanti teman-teman bisa melihat bagaimana perlindungan anak di Indonesia, bagaimana kekerasan yang terjadi di Indonesia saat ini begitu luar biasa, dan tantangan dalam menghadapi kekerasan terhadap anak juga. Bagaimana kita juga akan membincang bagaimana perlindungan anak di tengah pandemi COVID ini yang juga sedang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, beliau adalah Ai Mariati Solihah, ya, anggota Komisi Perlindungan Anak Nasional Indonesia ya. Beliau ini juga senior saya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan inilah profil beliau. Saya akan mencoba untuk mencari lebih dalam bagaimana peran KPAI dalam perlindungan anak. Nah, Mbak Ai ini kan Teteh lah ya saya panggilnya ya. Iyalah. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah. Udah lama sekali saya nggak ketemu sama beliau. Mungkin ada 7 purnama kali ya Teh. Lebih malah. Lebih ya. Ini bukunya tentang apa ini Teh yang baru di-launching? Iya, ini kan buku dengan sepintas aja pasti semuanya sudah bisa membayangkan ya. Buku Taman Perlindungan Anak Indonesia ini sebetulnya lebih pada pemikiran saya. Dari jauh sebelum saya menjadi komisioner di KPAI. Jadi ini sebelum menjadi komisioner sampai dengan saat ini sudah menjadi anggota komisioner. Jadi ini betul-betul memperlihatkan bahwa siapapun yang memiliki perspektif perlindungan anak, saya ingin mengajak berdiskusi dan menyampaikan gagasan besar bagaimana tentang perlindungan anak di Indonesia. Kalau saya baca di buku ini yang kasih prolog, juga kasih epilog, ini kan tokoh-tokoh yang luar biasa nih. Iya, benar. Bisa diceritakan nih siapa nih yang kasih prolog ini sama juga epilognya juga ini kan tokoh Indonesia. Buku ini prolognya itu waktu Menteri Bapak Lukman Hakim Saifuddin menjadi Menteri Agama 2015-2019. Dan epilognya adalah Ibu Profesor Yohana Yambise waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuan 2015 sampai 2019. Jadi saya betul-betul disupport sebagai anak muda, sebagai kader bangsa kira-kira untuk memiliki pemikiran dan bisa sampai ke berbagai pelosok melalui buku ini. Luar biasa. Jadi guys, kalian semua yang pengen tahu lebih dalam bagaimana perlindungan anak, bagaimana potret kekerasan anak di Indonesia, ini buku wajib dibaca. Ini menjadi jendela kita untuk bisa melihat bagaimana anak-anak Indonesia, kekerasan yang terjadi dan juga bagaimana peran KPAI dalam perlindungan anak. Kita sekarang mau bicara soal anak dalam konteks pilkada. Waduh. Ini kita kan mau pilkada. Ketua komisioner. Iya, kita kan mau pilkada nih Teh di tengah pandemi COVID-19 ini yang tentu banyak hal yang sekarang aja anak-anak sekolah aja tidak boleh tatap muka begitu. Dan bagaimana ini nanti KPAI menyikapi seringnya ini di setiap pilkada itu ada pelibatan anak dalam kampanye. Ya, tentu kita semua tahu ya bahwa salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak tidak boleh atau dilarang dilibatkan di dalam politik. Ya, jadi mereka mendapat perlindungan. Nah, bagaimana perlindungan ini? Tentu mereka tidak boleh di dalam politik praktis. Kalau sektornya edukasi, misalnya ingin tahu bagaimana sih memilih yang benar, gitu ya, punya pengetahuan tentang demokrasi itu lebih sifatnya edukatif. Tetapi kalau di bawah kampanye ini jelas sekali dilarang di dalam undang-undang tentang pemilu. Tidak boleh, dan kalau memaksa melakukan itu memang undang-undang kita memiliki sanksi ya, setahun kalau tidak salah kena pidana. Nah, bagaimana di dalam pilkada? Ini yang menjadi tantangan karena
paradigma hukum kita kan tidak selamanya berbuah sanksi dan pemidanaan. Akan tetapi perlu adanya pembinaan, pengawasan, bahkan ya harus melalui sosial budaya. Pilkada mengajarkan kita tidak boleh dilarang kita untuk membawa anak-anak di dalam kampanye, apapun itu ya. apapun itu bentuknya, akan tetapi tidak ada aturan yang mengharuskan, tidak ada kerangka hukumnya. Misalnya apakah dia kalau masuk di kampanye di pilkada apakah akan dipenjara, dipidana, itu tidak ada. Nah, disinilah ada sisi yang mengikat secara sosial budaya dan secara moral bahwa siapapun yang menjadi kontestan pilkada akan ditagih untuk tidak boleh mengikut sertakan anak-anak di dalam tahapan dan terutama kampanye itu. Artinya penting sekali komitmen bagi para pasangan calon nanti untuk ini tidak melibatkan anak-anak dalam setiap kampanye. Sekali. Dan itu akan terlihat ketika mereka berkomitmen, pastilah didukung mungkin ya dari kontestan. Tetapi kalau ternyata banyak melibatkan dan lain sebagainya, sanksi moral, Anda tidak akan dipilih, itu pasti terjadi. Ini teh, kita ini kan dalam setiap pilkada itu memang tidak pernah lepas dari yang namanya kampanye yang kemudian ada anak-anak begitu ya. Nah, bagaimana nanti ketika nih kita kan sekarang belum masuk masa kampanye. Nanti kalau pada masa kampanye kemudian kita mendapati ada pasangan calon yang kemudian melibatkan anak pada kampanye yang dilakukan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai pengawas pemilu begitu ya? Apakah kami harus melapor ke KPAI atau seperti apa itu? Iya, ini tindakan preventif. Saya apresiasi, bahkan KPAI pun sudah melakukan koordinasi sebetulnya dengan Bawaslu RI ya. Bagaimana paradigma hukum kita sekaligus peraturan perundang-undangan kita yang tidak diatur sama sekali dalam konteks pilkada itu membangun komitmen moral dan untuk perlindungan anak ini. Pertama, lakukan pendekatan yang bersifat preventif, misalnya ketika anak-anak yang secara klise memang kita di Indonesia ini tidak bisa memukul rata bahwa misalnya kontestan pemilu atau partai tertentu memiliki anaknya ini ada yang ngasuh di rumah atau tidak ya, maka dekatkanlah akses daycare atau tempat-tempat perlindungan anak misalnya di daerah yang akan menjadi kampanye jika itu terbuka misalnya. Kita akan mengapresiasi itu. Lakukan misalnya apakah ini dibentuk oleh panitia atau dan lain sebagainya. Jadi ada perangkat yang memfasilitasi ketika anak ini butuh disusui dan lain sebagainya, sehingga hak anak tetap tidak dalam kondisi tercerabut gara-gara harus nggak boleh sama sekali orang tuanya ikut kampanye dan dia takut untuk misalnya nanti ditegur. Yang kedua, nah tentu kita berusaha menjadi seseorang yang punya komitmen tadi bahwa bukan karena persoalan yang tadi klise tadi ya, saya bilang klise itu karena itu secara konvensional terjadi dimanapun. Artinya anak dan memang tidak boleh masuk dalam ranah kampanye sama sekali. Nah, itu berarti kan harus ada penegakan sanksi baik secara moral saya kira dan aturan yang mengikat. Saya mendorong secara lokal, artinya ada aturan-aturan yang memang disepakati, baik itu misalnya tingkatnya MOU atau SOPK yang didorong dan diikuti oleh kontestan serta stakeholder di daerah tersebut. Bawaslu yang memfasilitasi. Tentu itu akan sangat mengikat secara moral. Lagi-lagi kalau kita mau menjadi warga bangsa yang taat hukum, kan lagi-lagi paradigma hukum pemenjaraan, pemidanaan itu marilah kita hindari ya. Yang ada itu adalah bentuk pembinaan, pengawasan, bentuk perlindungan dalam konteks anak. Dan ini harus menjadi sebuah tantangan, bukan artinya gara-gara kosong nih hukumnya dilanggar lah, bahkan ditantangin toh nggak ada yang bisa memenjarakan atau mengadukan. Ingat, pengaduan itu akan selalu muncul dan kami berikan ruangnya ke KPAI, Lembaga Perlindungan Anak, atau di Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kita akan koordinasi juga sehingga tetap akan berjalan. Yang paling penting adalah dua hal tadi ya, rasa perlindungan kita kepada anak, dan yang kedua dalam konteks pembinaan kepada anak-anak, kepada para penyelenggara pemilu dan kepada kontestan, mereka harus memiliki perlindungan anak dan penegakan terhadap hukum pemilu yang ramah anak. Jadi sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, menghilangkan sama sekali anak atau kemudian kita cuek saja terhadap keterlibatan anak dalam kampanye ini juga tidak mungkin. Karena potret kita, budaya kita, masyarakat kita itu kan
tidak bisa meninggalkan anak di rumah sementara orang tuanya ingin ikut kampanye. Maka tadi solusi yang diberikan oleh KPAI itu bagaimana panitia menyiapkan, misalnya ada kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, ini panitianya juga harus menyiapkan ruang untuk bagaimana ada penitipan anak misalnya, itu salah satunya. Kemudian juga bagaimana komitmen pasangan calon untuk betul-betul tidak melibatkan anak dalam setiap tahapan pilkada. Oke, ini sesi terakhir. Ini Teh, bagaimana harapannya untuk anak-anak Indonesia di tengah pandemi COVID ini, dan bagaimana orang tua ini mesti menyikapi kondisi yang saat ini nih terhadap anak-anak yang hari ini tidak bisa melaksanakan pendidikan secara langsung menggunakan metode tatap muka. Seperti apa Teh? Ya, protokol kesehatan di masa COVID tidak bisa ditawar, itu harus selalu kita pedomani dan kita laksanakan dimanapun, di lingkungan keluarga, misalnya sekali-sekali dibawa ke tempat-tempat yang mungkin anak sukai gitu ya, atau sekali waktu misalnya ingin bertemu keluarga di luar rumah, itu tetap harus menggunakan protokol. Dan kalau sangat tidak urgent, memang lebih baik safe dan kita tidak boleh keluar rumah. Nah, tentu kalau di ranah pendidikan, orang tua dan pihak sekolah, pihak madrasah misalnya harus terintegrasi dalam memberikan pengasuhan, pendampingan, pendidikan kepada anak. Ya, yang paling kita akan hadapi tantangan ini adalah inkompetensi, karena anak tidak memiliki ruang 100% dalam menikmati sebagai anak yang masuk dan berkecimpung di dunia pendidikan karena terdistorsi suasana COVID ini. Akan tetapi itu bisa pelan-pelan kita berikan perlindungan, kasih sayang, tentu saja kedekatan secara emosi ini juga yang tidak bisa digantikan berkali lipat, mendapatkan ruang yang sangat strategis dari keluarga kepada anak. Optimalkan itu, lakukan itu, Anda sebagai pekerja, Anda sebagai ibu rumah tangga, ataupun orang tua dimanapun. Bukan hanya ibu, bapaknya dan ibunya itu menjadi satu kekuatan yang tidak bisa tergantikan. Jadi integrasikan bahwa pendidikan anak adalah satu kepentingan hak dasar yang harus dipenuhi. Oke, sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, tadi saya sudah wawancara sekilas tentang buku dan juga bagaimana anak-anak di tengah pandemi COVID, dan juga bagaimana keterlibatan anak dalam kampanye Pilkada 2020. Nah, buku ini sahabat-sahabat semua, ini banyak hal positif yang penting untuk kita pahami, bagaimana ini menggambarkan ada bagaimana anak-anak mendapatkan bullying, kemudian kekerasan, trafficking, juga bagaimana pendidikan akhlak bagi anak-anak Indonesia, juga bagaimana orang tua berperan untuk bisa menjadikan anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang hebat, tidak ada lagi kekerasan terhadap anak, tidak ada bullying, tidak ada trafficking, dan seterusnya. Jadi buat kalian semua, ini wajib buat baca buku ini. Nanti kita bisa bagikan nomor telepon untuk bisa mendapatkan buku ini. Tapi beli ya, harga pemikiran ini tidak murah, ini harus kita hargai. Jadi saya yakin dan percaya generasi muda, generasi Indonesia yang peduli terhadap anak juga pasti tidak akan rugi untuk mengeluarkan uang untuk membeli buku ini. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh sudah hadir di channel YouTube-nya Mbak Hoyer. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yang pasti share ya. Oke? Bye. Bye.